Sekarang al-mu'rabatu bil huruf. Walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Ketika kita mendapati isim mausul, maka isim mausulah yang memiliki posisi i'rab. Jadi alladhi dan teman-temannya isim mausul itu punya posisi i'rab. Walladhi di sini dia sebagai apa? Mubtada. Wawunya kita jadikan wawul istinaf. Ya, istinaf itu maknanya adalah permulaan. Jadi wawunya wawul istinaf. Atau kalau kita maktufkan ke depan, ya jadinya nanti dia maktuf, tapi tetap maktufnya kepada marfu. Hanya kita tidak mengatakannya mubtada. Kita buat saja wawunya adalah wawul istinaf. Maka alladzina menjadi apa? Isim mausul mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian setelah alladzi itu namanya adalah silah mausul. Nah, pada silah mausul kan di sini ada silah mausul, yakni sebagai pelengkap dari mausul tadi. Sehingga isim mausul itu dikenal dengan namanya isim mubham. Kenapa dikatakan mubham? Karena tanpa adanya silah mausul dia la yufham. Nah, alladzi, misalkan alladzi bermakna yang, atau bermakna isim, ya, atau bermakna bukan isim, bermakna al-mu'rab, ya, al-mu'rabul ladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'. Kalau al-mu'rabat nantinya alladzi. Maka di sini alladzi yakni i'rab, bukan i'rab, mu'rab yang yu'rabu bil hurufi, dia perlu adanya penyempurna kalam berupa silah mausul. Dan di dalam silah mausul itu harus ada sesuatu yang kembali kepada isim mausul. Kenapa? Karena dia adalah penyempurna. Karena dia penyempurna, dia harus ada sesuatu yang mengkaitkan dia dengan yang disempurnakan. Biasanya berupa dhamir. Contohnya di sini, walladzi yu'rabu bil hurufi. Apa yang kembali kepada alladzi kira-kira? Dhamir mustatir yang ada pada yu'rabu. Jadi di sini alladzi, ya, mu'rab yang yu'rabu di i'rab. Apa alladzi? Jadi di situ dhamir huwa kembali kepada alladzi. Bil hurufi dengan huruf. Selesai titik. Maka di sini sebagai penyempurna kalamnya, bukan penyempurna mausul. Sekarang kita cari penyempurna kalam. Ialah atau itu, bisa ialah, bisa itu adalah arba'atu anwa'. Ya. Jadi mu'rab yang di-i'rab dengan huruf ada 4 macam. Maka arba'atu menjadi apa? Menjadi khobar dari alladzi. Wa huwa mudhaf anwa'in sebagai mudhafun ilaih. Arba'atu anwa' berupa apa saja? Al-musanna wa ma humila alaihi, yakni mulhaq bil musanna, wa jam'ul mudzakkari salim. Nah, as-salim itu salimi, salima, salimu. Salim itu sifat untuk jamak, bukan sifat untuk mudzakkar. Sifat untuk jamak. Dan fa'ilnya salim itu mustatir atau mahdhuf. Mahdhuf apa? Bukan mustatir, mahdhuf. Karena takdirnya adalah mufraduhu. As-salimu mufraduhu. Yang salim mufradnya, bukan jamaknya. Maka jam'ul mudzakkar, jamak yang mudzakkar, as-salimu, ya, jamak mudzakkar yang salim, yakni jamak yang selamat. Apanya yang selamat? Mufradnya. Maka mufraduhu itulah yang mahdhuf. Terkadang fa'il itu dihadzaf untuk apa? Ya, maklum. Sesuatu yang sudah maklum
tidak perlu disebutkan karena sudah maklum. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Di situ tidak disebutkan siapa fa'ilnya. Sudah maklum siapa yang menciptakan? Allah. Min babil ikhtisar. Wa ma humila alaihi, dan juga mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Wal asma'u sittah. Asma sittah juga masuk di huruf. Wal amsilatul khamsah. Apa yang dikenal dengan namanya amsilatul khamsah? Adalah af'alul khamsah. Jadi af'alul khamsah itu juga dikenal dengan namanya al-amsilah al-khamsah. Al-amsilah itu sebagai mausuf, al-khamsah itu sebagai sifahnya, atau na'at wal man'ud, sama na'at wal man'ud dengan sifah wal mausuf. Amsilah yang 5 atau af'al yang 5. Fa'amal musanna, adapun musanna, fayurfa'u bil alif, dirafa'kan dengan alif. Wa yunsabu wa yujarru bil ya'il maftuhi ma qablaha al maksuri ma ba'daha. Dinasabkan dan dijarkan dengan al-ya al maftuhi. Kenapa al maftuhi? Sebab ia adalah sifat untuk al-ya, bil ya'il maftuhi. Yang maftuh, apanya yang maftuh? Ma qabla al-ya, maka ma di situ sebagai apa? Sebagai fa'il dari apa? Al-maftuh. Naibul fa'il lebih tepatnya, ya, naibul fa'il. Jadi kalau isim maf'ul itu naibul fa'il. Kalau isim fa'il baru al-maksuru ma ba'da, al-maksuri ma ba'daha. Ini juga masih ikut sebagai sifatnya aliyah. Yang maksur apanya? Ma ba'daha. Yakni ketika kita punya muslimaini, ya, muslimaini, berarti sebelum ya dia maftuh, setelah ya dia maksur, maka itulah yang dimaksudkan. Ja'al muslim mani wa ra'aitu muslimaini wa marartu bi muslimaini. Wa ulhiqa bi, dan dimulhakan kepadanya atau bihi dengannya, yakni mulhaq kepada musanna, ithnani wasnatani, ithnani wasnatani, laisa lahuma mufradan, tidak ada mufradnya. Wasintani mutlaqah, yakni mutlak di mana alal itlaq. Alal itlaq yakni entah dia diidhofahkan kepada zahir, kepada apapun, maka dia tetap posisinya seperti apa? Seperti musanna. Kalau dia misalkan diidhofahkan kepada zahir, maka dihadaf nunnya, ya, dihadaf nunnya seperti punyanya musanna. Jadi dia pun mengikuti hukumnya hukum musanna. Wakila wakilta, ada kila, ada kilta. Bisyarti idhafatiha atau idhafatihima ila dhamir. Dari sini kita faham lafadz mutlaqan dengan makna bukan mutlak. Jadi kita punya namanya mutlak, kita punya namanya muqayyad. Dikatakan mutlak alal itlaq, baik dia mudhaf, baik dia ada idhofah ataukah tidak ada idhofah, tetap dia posisinya sama. Tapi kalau kila wakilta itu muqayyad. Kila wakilta muqayyad. Muqayyad itu artinya ada syarat. Syaratnya apa? Wajib adanya idhofah kepada dhamir.
kalau dia tidak ada idhofah kepada dhamir, maka ia tidak termasuk mulhaq bil musanna. Ya, tidak termasuk mulhaq bil musanna. Nanti dia akan kembali ke kulun. Biasa dengan harokat. Nahu ja'ani kilahuma wa kiltahuma. Coba kita i'rab sama-sama. Ja'ani, ja'a fi'lun madin mabni ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Nun lil wiqayah. Ya. Ia adalah dhamirun muttasilun mabniun ala as-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Kila fa'il marfu'un al-alif niyabatan anil dhamma li'annahu mulhaq bi musanna wa huwa mudhaf. Dhamirun muttasilun mabniun ala dhamm mabniun ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Mim harful imad, alif adalah alamatu tasniyah atau harfun dalun ala musanna. Ya, jadi begitu ditafsir seperti Syekh Khalid Al-Azhari. Wa ra'aitu kilaihima wa kiltaihima, kurang lebih sama. Wa marartu bi kilaihima wa kiltaihima. Fa in udhifa ila zahir kila wa kilta, jika diidhofahkan kepada zahir. Fa in udhifa ai, jika diidhofahkan. Apa yang diidhofahkan? Kila wa kilta. Alif di situ menunjukkan kila wa kilta. Ila zahiri, kepada isim zahir. Zahir itu isim sifat. Zahir itu sifat. Maka ada mausufnya mahdhuf, apa? Ila ismi zahir. Karena maka keduanya bil alifi fil ahwali as-salasa. Wa kana i'rabuhuma bi harakatin muqaddaratin fitilkal alif. Nahu ja'ani kilar rajulaini wa kilta al-mar'ataini. Ja'ani fi'il dan maf'ulun bi. Kila, bagaimana i'rabnya kila? Fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhamma muqaddarah alal alif mana amin zuhuriha ta'allur. Mafhum enggak? Jadi kila wa kilta itu punya syarat kalau dia mau di-i'rab seperti musanna. Syarat dia apa? Harus diidhofahkan kepada ad-dhamir. Jika diidhofahkan kepada isim zahir, maka dia tetap ada alifnya. Tetapi alif di situ posisinya bukan sebagai alamat i'rab. Nah, dia adalah tempatnya i'rab. Tempatnya alamat i'rab. Kalaulah seandainya alif itu bisa menerima harokat, maka harokatnya terletak di atas alif. Tapi alif nggak menerima harokat, maka jadilah muqaddarah seperti al-fatah jika ia diidhofahkan kepada dhohir. Maka di sini posisi dia tidak berubah sama sekali, seperti halnya fatah. Ja'al fatah, ra'aitu al-fatah, marartu bil fatah. Begitu juga ja'ani kila ar-rajulaini wa ra'aitu kila rajulaini wa marartu bi kila rajulaini. Ia tidak berubah. Berbeda dengan kalau kila huma wa ra'aitu kilai hima, dia berubah mengikuti i'rabnya musanna. Wa marartu bi kilai hima. Bisa ya dibedakan? Mafhum? Tamam.
wa huwa mudhaf, rajula ini adalah mudhafun ilaih.